Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sini dengan Ustazah Indri dari kelas B2 Sentra Alam. Ya, jadi anak-anak, hari ini kita masih membahas seputar binatang ya. Binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang yang menghasilkan madu. Binatang apakah itu? Iya, betul, lebah. Jadi, lebah dikenal sebagai hewan yang hidupnya secara berkelompok. Tapi tidak semua juga lebah hidupnya berkelompok ya. Ada juga lebah yang hidupnya secara individu atau sendiri. Nah, sarang lebah itu ada di pohon kayu dan ada juga di atap rumah atau bisa juga di peternakan. Kemudian, lebah memakan nektar bunga atau sari bunga. Nah, di sini kita bisa lihat ya lebahnya menghisap nektar bunga. Nah, selanjutnya, sarang lebah dibangun dari propolis yang diproduksi oleh kelenjar-kelenjar betina yang masih muda. Wah, Masya Allah. Kemudian bagaimana ya proses pertumbuhan dari lebah? Nah, jadi ini dia proses pertumbuhan dari lebah. Lebah tumbuh dimulai dari telur. Jadi, ini adalah telur lebah yang akan berubah menjadi larva. Nah, kita lihat ya, ini adalah larva, bentuknya seperti ulat-ulat ternyata ya. Nah, kemudian setelah larva berubah menjadi pupa. Dari pupa berubah deh menjadi lebah. Wah, keren ya proses pertumbuhan dari lebah. Nah, jadi itu adalah proses pertumbuhan dari lebah ya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui jenis-jenis lebah. Jadi, jenis-jenis lebah itu banyak. Di antaranya adalah lebah madu. Lebah madu berukuran sedang dan bagian perutnya berwarna coklat keemasan. Nah, di sini kita bisa mengamati ya, lebah madu itu bentuknya seperti apa. Yang kedua adalah lebah bubblebee atau biasa disebut dengan lebah liar atau kumbang. Tugasnya mengumpulkan nektar atau serbuk sari pada tanaman. Memiliki rambut berwarna kuning di bagian perut atau di atas perut ya. Yang ketiga adalah lebah kayu, lebah yang hidupnya di terowongan atau di bagian rongga-rongga kayu. Nah, ini biasanya ada pada rumah-rumah kayu ya yang biasa hidup di bagian dinding-dinding rumah kayu. Yang keempat adalah lebah sweetbee. Lebah ini memiliki warna yang bervariatif, mulai dari abu-abu sampai berwarna metalik. Yang kelima adalah yellow jacket atau jaket kuning. Nah, jadi ini adalah lebah berjenis tawon ya. Nah, ini adalah tawon yang biasanya menyengat manusia secara berkali-kali dan mengumpulkan nektar hanya untuk dirinya sendiri. Nah, kalau yang ini adalah tawon kertas, memiliki tubuh yang agak panjang dan berwarna merah. Jadi, itu tadi adalah jenis-jenis lebah ya. Ternyata lebah itu memiliki banyak sekali jenis-jenisnya. Nah, kemudian lebah yang bisa diambil madunya lebah yang mana, Ustazah? Nah, ini dia lebah yang dapat dimanfaatkan madunya atau dapat diambil madunya, yaitu lebah madu. Lebah yang dapat memberikan kita madu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan lebah sedemikian rupa yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Wah, Masya Allah. Jadi anak-anak, tumbuhan ataupun bunga-bunga yang ada di sekitar kita harus menjaganya dan merawatnya ya. Karena ada hewan yang hidupnya dari tumbuhan atau bunga-bunga yang kita rawat. Nah, kalau kita merawat tumbuhan, kita merawat bunga-bunga, maka lebah juga bisa bertahan hidup. Ketika lebah bisa bertahan hidup, maka kita juga mendapat manfaat dan kita mendapat pahala, insya Allah.
Baiklah, sekian dulu penjelasan dari Ustazah Indri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.